Halo semuanya, oke, mari kita langsung selami materi kita hari ini. Selamat datang di sesi bedah materi, di mana kita bakal mengupas sebuah tulisan yang sangat mendalam tentang satu kebiasaan yang sering banget diagung-agungkan di komunitas kripto, mengumpulkan sats atau stacking sats. Tapi tahu nggak, yang bikin tulisan ini super menarik adalah terungkapnya semacam jebakan psikologis yang aneh banget di kepala kita. Maksud saya, kenapa sih sesuatu yang secara teori itu sangat amat krusial, di prakteknya malah sering banget kita tunda-tunda? Pernah nggak sih Anda merenung dan nanya ke diri sendiri, kenapa ngumpulin sats itu nggak pernah terasa mendesak? Coba deh jujur, pasti pernah kan ngalamin monolog batin kayak gini pas lagi mau investasi? Penulis materi kita ini benar-benar hit the nail on the head, nunjukin hal yang sangat bisa kita rasakan. Kita tahu aset digital ini ada di luar sana. Kita sering ngecek grafiknya, tapi entah kenapa, dorongan dari dalam diri buat langsung take action itu kayaknya selalu absen. Nggak ada tuh alarm darurat di kepala kita yang teriak-teriak nyuruh kita bertindak sekarang juga. Dan ujung-ujungnya, keluarlah deretan alasan klasik ini. Penulis nyorotin banget nih kebohongan-kebohongan kecil yang suka kita bisikin ke diri sendiri biar kita merasa wajar buat menunda. Kita dengan entengnya bilang, gampang lah, mulai bulan depan aja. Atau sebentar lagi juga koreksi, tunggu harganya turun dikit lagi deh biar cuan maksimal. Dan ini nih, favorit hampir semua orang. Nanti aja deh belinya, nunggu kalau udah ada uang dingin yang lumayan. Terdengar sangat familiar kan? Tapi ini dia realitas pahitnya. Penurunan harga itu sebenarnya nggak akan pernah terasa cukup turun. Ini benar-benar tamparan keras dari si penulis. Fakta lapangannya adalah momen waktu yang sempurna buat beli itu sebenarnya cuma mitos, nggak pernah datang. Terus uang ekstra yang Anda tunggu-tunggu itu, ya jarang banget tiba-tiba muncul secara ajaib di rekening kan? Dan sementara kita sibuk nungguin skenario ideal yang nggak pasti itu, tanpa kita sadari, jendela kesempatan yang kita pikir masih kebuka lebar banget, pelan-pelan mulai nutup. Rapat. Bagian 1. Pasokan yang menghilang. Nah, sekarang mari kita geser fokusnya dari alasan-alasan psikologis di kepala kita ke realitas makro yang beneran lagi terjadi di luar sana. Kebanyakan orang mikirnya gini, Bitcoin itu pasokannya terbatas. Oke, itu benar. Tapi peringatan keras dari penulis, dan ini poin penting yang harus Anda ingat dari penjelasan ini adalah pasokannya bukan cuma terbatas, tapi benar-benar lagi menghilang dari peredaran. Ada perbedaan yang sangat fundamental antara sekedar jumlahnya tetap dengan ketersediaan yang tiap harinya terus-terusan disedot habis dari pasar. Terus kemana larinya pasokan yang menghilang ini? Entitas-entitas raksasa lagi rakus-rakusnya ngambil alih ketersediaan koin yang ada. Pasokan ini dengan super cepat diserap masuk ke cold storage pribadi. Terus, disedot dalam jumlah yang gila-gilaan sama institusi keuangan lewat instrumen kayak ETF. Belum lagi koin-koin yang sengaja ditimbun buat ngamanin perbendaharaan perusahaan raksasa, dan yang paling bikin kaget, ternyata juga dikunci rapat di dalam brankas pemerintah di berbagai belahan dunia. Mekanisme ini benar-benar bekerja secara agresif buat menyapu bersih apapun yang tersisa. Dan asal Anda tahu, mereka menyimpannya secara permanen. Ya, permanen. Penulis sengaja ngasih penekanan di kata ini buat nunjukin betapa finalnya penyerapan oleh institusi-institusi besar tersebut. Ingat ya, mereka ini bukan trader harian yang besok bakal jual lagi. Artinya apa? Setiap pecahan Satoshi yang Anda lewatin hari ini, itu adalah Satoshi yang kemungkinan besar nggak bakal pernah Anda lihat lagi beredar bebas di bursa. Harganya pasti beda, dan ketersediaannya nggak akan sebanyak hari ini. Koin-koin itu udah masuk ke jalan satu arah. Bagian 2. Analogi properti tepi pantai. Biar kita bisa benar-benar ngerasain seberapa seriusnya konsep kelangkaan digital ini, penulis ngasih sebuah metafora sejarah yang mind-blowing banget. Coba dengerin ini. Ini tuh kayak mengabaikan properti tepi pantai di tahun 80-an, karena Anda pikir harganya bakal selalu terjangkau. Kebayang nggak sih, nyuekin kelangkaan digital hari ini tuh persis kayak ngulangin penyesalan generasi zaman dulu, waktu mereka ngelewatin kesempatan beli tanah pinggir pantai yang super premium dan terbatas itu. Zaman itu, mereka mikirnya santai, ngira tanah pinggir laut bakal selalu ada, dan harganya bakal terus ramah di kantong. Coba fast forward deh, 5 atau 10 tahun ke depan. Kita mungkin bakal duduk bengong ngeliatin grafik harga historis, geleng-geleng kepala, sambil bergumam getir. Ya ampun, dulu saya bisa aja loh ngumpulin itu pas harganya masih murah banget. Ini adalah proyeksi penyesalan yang kayaknya nggak bisa dihindari sama investor di masa depan. Tapi kenyataannya, berdasarkan sumber yang lagi kita bedah ini, Anda itu sebenarnya masih punya kesempatan emas tersebut, tepat di hari ini. Bagian 3. Mengamankan uang paling langka. Jadi, pertanyaannya sekarang, mindset seperti apa yang kita butuhin? Penulis sangat menyarankan kita buat geser filosofi inti kita kalau mau bertahan di pasar ini.
Berhenti mengejar harga. Stop bikin diri sendiri stres mikirin fluktuasi harga harian atau sok nebak-nebak di mana letak persis titik terendahnya. Jangan ke sana fokusnya. Sebaliknya, ubah orientasi Anda menjadi upaya mengamankan uang paling langka yang pernah diciptakan oleh umat manusia. Mengumpulkan sats itu pada dasarnya adalah tentang mengamankan hak milik Anda. Sebagai penutup sesi bedah materi kita kali ini, saya mau ninggalin Anda dengan satu pertanyaan provokatif yang benar-benar jadi intisari dari peringatan si penulis. Akankah Anda mengamankan bagian Anda sebelum seluruh dunia akhirnya sadar kalau pasokannya udah hampir habis? Ini bukan sekedar pertanyaan retoris loh. Ini adalah panggilan buat kita semua untuk mengevaluasi strategi finansial kita mumpung jendelanya belum ketutup rapat. Ingat, take away paling penting dari materi hari ini adalah kita harus bisa mencuri start dan berada selangkah lebih maju sebelum kesadaran masalah itu muncul. Makasih banyak ya udah gabung dan dengerin penjelasan ini sampai habis. Teruslah belajar, amankan masa depan Anda, dan sampai jumpa di analisis kita selanjutnya.